Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahayu Putri dari Program Studi Ilmu Komunikasi PJJ S1 di Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik yang saya pilih yaitu Emotional Intelligence atau dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan emosional. Nah, kenapa saya pilih topik tentang Emotional Intelligence ini? Karena menurut saya ini adalah topik yang paling ngena di kehidupan sehari-hari. Karena kita semua tuh punya emosi ya sih, tapi nggak semua orang bisa mengelolanya dengan baik loh. Makanya kenapa saya pilih ini. Sebelum kita mulai pembahasan lebih jauh lagi, kita bahas dulu tentang dasarnya dulu. Sebenarnya emotional intelligence itu apa sih? Jadi sederhananya, emotional intelligence atau EA itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, mengenali, dan menggunakan emosi dengan cara yang baik dan juga produktif. Nah, konsep ini itu dipopulerkan oleh seorang psikolog bernama Daniel Goleman. Bukunya yang berjudul Emotional Intelligence yang terbit pada tahun 1995. Nah, dalam bukunya itu Goleman pernah bilang kalau kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan dari IQ-nya loh, tapi justru EQ atau Emotional Quotient. Perannya juga nggak kalah sama pentingnya loh. Bahkan di aspek beberapa kehidupan justru itu yang lebih penting. Nah, contoh gampangnya tuh gini. Kita pasti pernah ketemu sama orang yang kelihatannya itu pinter banget secara akademis. IPK-nya sih tinggi, tapi susah banget kerja bareng sama tim. Gampang emosi kalau dikritik, atau bahkan nggak pernah peka sama perasaan orang lain. Nah, itu jadi salah satu contoh IQ-nya tinggi tapi EQ-nya itu perlu diperhatikan lagi. Menurut Goleman, emotional intelligence ini punya 5 komponen utama. Nah, yuk langsung kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Ini adalah kemampuan kita untuk mengenali apa sih emosi yang lagi kita rasain, dan kita bisa paham kenapa sih emosi itu bisa muncul dalam diri kita. Nah, orang yang self-awareness biasanya itu bisa bilang, oh aku lagi kesel nih soalnya tadi habis dimarahin sama atasan. Bukan cuma marah-marah tapi tahu sumbernya. Nah, kesadaran diri ini jadi fondasi dari semua komponen lain. Kalau kita aja nggak bisa sadar sama emosi sendiri, gimana kita cara mengelolanya? Yang kedua itu ada self-regulation atau pengendalian diri. Nah, kalau kita udah sadar sama emosi kita, selanjutnya langkah yang bisa kita ambil itu adalah gimana cara kita untuk mengendalikan apa yang kita rasakan. Ini bukan berarti kita nggak boleh marah atau sedih ya. Emosi itu manusiawi, sah-sah aja kok kalau kita ngerasain hal itu. Tapi yang dilatih di sini itu adalah gimana cara kita untuk bisa mengendalikan emosi yang lagi kita rasain itu. Misalnya, daripada kita marah-marah, ngamuk-ngamuk di depan umum gara-gara habis dikritik, coba kita tarik napas dulu, dengerin dulu apa kritikannya, apa yang mau dia sampaikan ke kita. Habis itu baru kita respon dengan kepala dingin. Ketiga, itu ada motivation atau motivasi internal. Biasanya orang yang punya emotional intelligence yang baik, dia itu selalu punya dorongan ke dirinya sendiri untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Bukan karena mereka itu pengen banget dipuji, tapi biasanya orang-orang yang punya emotional intelligence tinggi itu, mereka itu kayak semacam punya kompas internal yang biasanya tetap ngebuat mereka itu tetap semangat walaupun lagi keadaan sulit, mereka lagi gagal, mereka lagi jatuh. Lanjut, yang keempat itu ada empati. Ini adalah bagian gimana cara kita, kemampuan kita untuk bisa memahami perasaan orang lain. Jadi kita tuh kayak nyoba masuk ke sepatunya orang lain lah ya istilahnya. Orang yang empati itu biasanya dia lebih peka, bisa baca situasi, dan dia tahu kapan waktunya dia harus ngomong, kapan dia harus diam, kapan dia harus dengerin.
Empati ini tuh sangat-sangat penting di kehidupan kita, apalagi di organisasi dan juga di pekerjaan. Karena kita itu nggak mampu untuk hidup sendirian di dunia ini, guys. Dan yang kelima adalah social skill atau keterampilan sosial. Nah, buat poin yang kelima itu adalah semacam gabungan dari komponen lainnya yang udah aku sebutin tadi, yang bisa kita wujudkan dalam interaksi sosial sehari-hari di kehidupan kita. Contohnya kayak gimana kita mampu membangun komunikasi, kemampuan membangun hubungan, bisa menyelesaikan konflik, memimpin tim, dan semua yang aku tunjukin tadi itu bisa masuk ke dalam kategori social skill. Nah, 5 komponen yang udah aku sebutin tadi itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau kita cuma kuat di satu aspek aja tapi lemah banget di aspek yang lain, itu artinya emotional intelligence kita itu jadi timpang, guys. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kenapa sih penting banget untuk kita bahas hal ini, apalagi sebagai calon mahasiswa atau sebagai calon seorang profesional. Yang pertama, di dunia kerja, riset dari berbagai studi manajemen SDM menunjukkan bahwa emotional intelligence itu jadi salah satu prediktor kesuksesan karir yang cukup kuat. Kadang justru lebih kuat dari IQ. Kebayang nggak sama kalian? Kenapa sih? Kok bisa kayak gitu? Karena guys, dunia kerja itu penuh dengan interaksi sesama manusia. Dari mulai kerja tim, negosiasi, menghadapi tekanan, menyelesaikan konflik, semua itu butuh emotional intelligence, bukan cuma kepintaran teknis. Nah, yang kedua, dalam hubungan personal, entah itu pertemanan, emotional intelligence itu bisa membantu kita untuk lebih memahami pasangan atau orang terdekat kita, mengurangi kesalahpahaman, dan juga bisa membangun komunikasi yang lebih sehat lagi. Nah, dan yang ketiga ini adalah demi kesehatan mental kita sendiri, guys. Nih, biasanya orang yang punya emotional intelligence yang baik, mereka itu bisa mengelola emosi mereka sendiri. Mereka lebih cenderung mampu untuk mengelola rasa stres, gak gampang buat emosian, dan punya coping mechanism yang lebih sehat saat menghadapi tekanan hidup. Nah, biar kita lebih kebayang lagi, aku mau kasih contoh simpel. Misalnya, kamu lagi kerja kelompok, terus ada anggota kelompok yang telat banget ngumpulin tugas, dan akhirnya nilai kalian jadi kurang maksimal deh. Dan biasanya orang yang emotional intelligence-nya itu rendah pasti bakal langsung nyalahin orang itu di depan semua orang, bikin suasana itu jadi jauh lebih tegang dan kita tuh jadi gak nyaman. Tapi bakal beda kalau orang yang punya emotional intelligence yang baik, dia pasti bakal coba untuk lebih tenang dulu, cari solusinya itu di mana, dia nyari alasan juga kenapa bisa telat, dan pasti bakal diajak diskusi supaya nggak ada lagi kesalahan yang mereka lakuin. Nah, bedanya itu pasti kelihatan banget kan, guys? Hasil akhirnya sih mungkin sama-sama nyelesain masalah ya, tapi percaya deh, dampaknya ke hubungan bakal jauh lebih beda. Dan kabar baiknya lagi, emotional intelligence itu bukan bawaan bakat dari lahir doang, guys, tapi bisa dilatih loh sama kita. Nah, ada beberapa hal simple yang bisa kita coba dari sekarang. Yang pertama, biasain bikin jurnal emosi kita. Di sini kalian bisa tulis apa aja yang kalian rasain setiap harinya. Ini bertujuan supaya kalian bisa kenal sama pola emosi kalian sendiri. Yang kedua, coba kalian latihan untuk mendengarkan secara aktif waktu orang lain itu lagi cerita. Kalian jangan buru-buru dulu untuk memotong pembicaraan, atau kalian jangan buru-buru untuk kasih solusi sebelum mereka itu benar-benar cerita apa perasaan mereka sendiri. Nah, yang ketiga ini coba kalian praktekkan jeda sebelum kalian bereaksi. Nah, contohnya yang ketiga ini, kalau kita lagi emosi, jangan langsung meledak-ledak, tapi coba kita tarik napas dulu. Habis itu, setelah kepala kalian dingin, baru kalian bisa merespon. Tentunya dengan kepala yang dingin ya, guys. Nah, yang keempat ini terbuka terhadap feedback orang lain. Walaupun ya, kadang suka nggak enak didengar sama telinga kita, tapi justru itu menjadi salah satu bentuk untuk supaya kita itu lebih sadar diri. Nah, jadi kesimpulannya, emotional intelligence itu bukan cuma sekedar teori psikologi yang jauh dari kehidupan kita. Kita bakal jadi pribadi yang lebih matang lagi, kita bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, dan aku yakin kita bakal bisa lebih baik lagi menjalani atau membangun hubungan dengan orang lain. Nah, itu dia presentasi saya mengenai emotional intelligence untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.